Islam, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKI Pejapis Doku. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan di Dharma perguruan tinggi. Salah satu bentuk pengabdian saya adalah melalui pelaksanaan Dharma pengajaran. Saat ini, saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian pada program studi pendidikan guru sekolah dasar jenjang strata 1 yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas beragam topik penting, mulai dari konsep dasar IPA di sekolah dasar, analisis kurikulum, hakikat dan karakteristik IPA, hingga pendekatan dan strategi pembelajaran. Juga dibahas model dan metode pembelajaran IPA, praktik intro teaching, pengembangan media, evaluasi pembelajaran, serta integrasi IPA dengan tematik dan kearifan lokal. Harapannya, mahasiswa mampu merancang pembelajaran IPA yang kontekstual dan menerapkannya secara nyata di dalam kelas. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa akan terlibat dalam diskusi, studi literatur, dan analisis kasus. Mereka juga akan menyusun perangkat pembelajaran seperti modul, media, dan LKPD berbasis sains dan digital. Tidak hanya itu, mahasiswa akan melakukan praktik intro teaching, menganalisis buku, teks, dan mengevaluasi pembelajaran secara menyeluruh. Dalam pembelajaran, saya menggunakan strategi delivery, interaction, and assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, sub-CPMK, materi, metode, dan penugasan. Pada tahap interaction, menggunakan pendekatan seperti project-based learning, discovery learning, inquiry-based learning, simulasi, serta refleksi kolaboratif. Sedangkan pada tahap assessment, dilakukan evaluasi baik melalui tes lisan dan tertulis maupun penilaian kinerja seperti presentasi dan proyek kelompok. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai 4 aspek capaian pembelajaran. Pertama, aspek sikap. Mahasiswa diharapkan memiliki sikap spiritual dan tanggung jawab terhadap tugas akademik. Kedua, aspek pengetahuan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep-konsep IPA serta aplikasinya. Ketiga, keterampilan khusus. Mahasiswa dapat menerapkan dan mengevaluasi model pembelajaran IPA secara efektif. Dan keempat, keterampilan umum. Mahasiswa mampu merancang evaluasi pembelajaran menggunakan berbagai instrumen. Penilaian mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan diskusi 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat memahami proses penilaian yang transparan dan objektif. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka di kelas dalam bentuk simulasi video teaching. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar? Selamat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah kita padatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberikan nikmat Allah. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena pada pagi hari ini juga atas bimbingan beliau kita bisa hadir seperti sekarang ya. Mari kita buka pelajaran kita dengan sama-sama melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti rutinitas biasa kita ya, di aplikasi kita, karena kita juga ada di lembaga pendidikan Islam. Oleh sebab itu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin, mulai kita baca menggunakan dengan surat pendek ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasri inna lillahi dari Muhammad bin Sulaiman wa tawassalu bil haqq wa tawassalu bis sabr. Doa selesai.
Oke, sebelum kita masuk di materi kita pada pagi hari ini, saya ingin merefleksikan kembali materi yang kita bahas pada minggu lalu ya. Materi kita tentang proses saya pada pembelajaran IPA SD. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Suci silakan. Nah, ada 3 poin yang saya ingat di pembelajaran saya tadi, yaitu poin pertama, bagaimana kita bisa mengamati gejala alam menggunakan indera secara sistematis. Poin kedua, merumuskan pertanyaan dan membuat prediksi berdasarkan pengamatan. Dan poin ketiga, melakukan eksperimen secara untuk membuktikan potensi dan menarik kesimpulannya. Terima kasih kepada Adi dan Suci ya. Kasih aplaus. Ada lagi? Oke, silakan. Didiani. Jadi ada beberapa poin yang saya pahami pada proses sains dalam pembelajaran IPA, yaitu yang pertama, observasi sebagai dasar penyelidikan ilmiah. Observasi merupakan langkah awal dalam proses sains yang melatih siswa mengamati fenomena secara sistematis menggunakan panca indera. Dan melalui kegiatan ini, siswa belajar mencari fakta, mengenali pola, serta mengembangkan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar secara ilmiah. Kemudian poin kedua, merumuskan pertanyaan dan hipotesis sederhana, yaitu siswa diajak mengembangkan pertanyaan ilmiah berdasarkan hasil observasi. Dari pertanyaan tersebut, mereka menyusun hipotesis atau dugaan sementara yang dapat diuji. Proses ini mendorong berpikir kritis, logis, sistematis, dan mendukung pengembangan kemampuan menyelidiki secara mandiri. Kemudian poin yang terakhir, yaitu melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan. Eksperimen yang dilakukan untuk menguji hipotesis melalui prosedur yang dirancang sesuai kaidah ilmiah. Siswa mencatat hasil, membandingkan data, dan menyimpulkan berdasarkan bukti. Kemudian kegiatan ini menanamkan sikap objektif, teliti, serta keterampilan ilmiah dasar secara nyata. Oke, kita kasih aplaus lagi ya, Pak Putri ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan. Ada dia. Ada 3 poin yang saya pahami dari materi yang dijelaskan oleh Pak Ilham minggu lalu. Poin yang pertama yaitu mengamati dalam proses sains. Siswa itu dilatih untuk menggunakan indera dalam mengamati fenomena alam secara sistematis, seperti warna, bentuk, suara, gerakan untuk menemukan fakta awal sebelum menyusun hipotesis ilmiah. Nah, poin yang kedua yaitu mengelompokkan dan menginterpretasikan data, yaitu proses mengelompokkan hasil pengamatan ke dalam kategori tertentu serta menyimpulkan pola atau hubungan antara data untuk membangun pemahaman konsep IPA secara logis dan ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu merumuskan dan menguji hipotesis. Siswa itu diajak untuk menyusun dugaan berdasarkan pengamatan, lalu merancang percobaan sederhana untuk menguji sederhana kebenaran hipotesis melalui langkah eksperimen yang terencana sesuai dengan metode ilmiah. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus ya. Alhamdulillah teman-teman mampu mengingat pembelajaran kita kemarin ya. Oke, baik. Setelah kita merefleksikan tadi, kita akan masuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang model dan metode pembelajaran di SD. Ya, saya yakin sudah sering kata ini cukup familiar ya. Bahasa metode dan metode model itu cukup familiar bagi kita. Dan yang paling penting adalah, ada yang tahu nggak model itu apa? Oke, silakan, Adela. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar agar proses pembelajaran berjalan efisien, terarah, dan bermakna bagi peserta didik. Oke, kerangka konseptual ya. Menurut Katis Kanto, metode itu adalah kerangka konseptual tahapan pembelajaran yang sistematis dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pembelajaran yang direncanakan oleh kita pasti ada tujuan yang hendak bisa dicapai. Yakin dan betul ya? Kemudian ada yang tahu nggak model atau contoh metode? Saya, Pak. Silakan, Amalia. Salah satu contoh model pembelajaran problem based learning atau PBL digunakan dalam pelajaran IPS, di mana siswa diminta menyelesaikan masalah sosial di lingkungan sekitar melalui diskusi kelompok. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Adinda Maria ya. Ada lagi? Ada, Pak. Ya, silakan. Di sini saya akan memberikan tambahan contoh dari model pembelajaran. Ada beberapa contoh dari model pembelajaran. Yang pertama yaitu model kooperatif. Model kooperatif itu siswa belajar secara kelompok. Nah, yang kedua yaitu model introvert learning, yaitu siswa itu dapat menemukan sendiri konsep dari pembelajaran tersebut. Jadi model itu menjelaskan gambaran besar bagaimana pembelajaran itu
Oke, itulah beberapa contoh model ya. Dan juga sudah saya lihatkan di sini. Ada beberapa seperti disebutkan oleh Adelia, di Undang Normalia, ada PJP, ada Injuri, kooperatif dan lain-lain ya. Model itu sangat banyak, tergantung dari guru yang memilih dan itu juga tergantung dari materi dan siswa. Karena saudara-saudara semua atau ada di ini juga nantinya akan mengajar di sekolah dasar. Kalau sudah jadi guru kan enak lagi, ya kan nanti saya ngajar di kelas ini tadi, gitu kan? Jadi mudah aja kita memilih model-model yang sesuai dengan keinginan kita agar tujuan tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai ya. Kemudian berikutnya jadi masalah metode. Ya, karena setiap guru memiliki cara ngajar yang berbeda. Yang dimaksud dengan metode itu adalah cara ngajar guru. Termasuk juga seperti sekarang ya. Seperti sekarang juga saya memiliki yang namanya metode ya. Salah satu yang saya gunakan adalah metode demonstrasi. Ya, juga banyak metode-metode lain yang digunakan oleh kita maupun guru-guru lain atau dosen-dosen yang lain. Juga ada metode drama, ada metode banyak ya yang kita ada berdiskusi dan lain-lain. Sampai sini ada ditanyakan nggak? Oke, silakan. Jadi Bapak sudah menjelaskan model dan metode pembelajaran. Pertanyaan saya, apa perbedaan model dan metode pembelajaran di SD? Oke, terima kasih ya. Itu pertanyaan yang cukup ilmiah bagi saya ya dan luar biasa. Barangkali ada yang bisa membantu saya agar menjawab yang berkaitan dengan perbedaan model dan metode. Ada? Oke, silakan. Baik Pak, perbedaan antara model dan metode ialah metode lebih teknis ataupun operasional, sedangkan model bersifat menyeluruh, mencakup pendekatan, strategi, dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, itu perbedaannya ya. Kalau model itu masih bersifat umum, sedangkan metode itu bersifat khusus. Di dalam metode itu ada banyak juga ya. Itu tadi ada secara umum dan ada secara khusus. Yang berikutnya adalah mengapa perlu kita menggunakan model dan metode pada saat pembelajaran ya. Apalagi kita notabene yang nantinya ngajar sekolah dasar. Tahu sekolah dasar kan? Sekolah dasar itu harus kaya tentang model dan metode. Pertanyaannya adalah kenapa atau mengapa kita perlu menggunakan model dan metode? Pertama adalah membentuk cara berpikir ilmiah. Ada yang tahu membentuk cara berpikir ilmiah? Oke, silakan. Definisi mengenai metode pembelajaran berpikir ilmiah ialah proses berpikir logis dan sistematis yang didasarkan pada fakta, bukti, dan pengamatan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara objektif dalam pembelajaran IPA. Lalu proses berpikir ilmiah juga melibatkan keterampilan mengamati, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengelola data, dan menarik kesimpulan secara rasional serta dapat diuji ulang berdasarkan prosedur yang jelas untuk memecahkan persoalan berdasarkan data nyata dan prosedur penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu cara berpikir ilmiah ya. Kasih aplaus ya. Membentuk cara berpikir ilmiah itu hanya kita singkat aja ya. Itu mesti logis atau masuk akal. Kemudian yang kedua itu adalah harus sistematis. Saya kasih contoh bisa, ya. Saya kasih contoh bisa. Ada informasi yang menyatakan bahwa di Rambo itu ada singa. Kalau kita memiliki pandangan yang logis dan sistematis, kita lantas sudah harus mudah percaya dengan informasi tersebut ya. Karena kita memiliki pikiran seperti itu, mestinya kita bisa ke sana. Kita harus ke Rambo dan memastikan bahwa apakah di Rambo itu ada singa. Itu baru ya, itu namanya berpikir ilmiah. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rasa ingin tahu. Siswa di sekolah dasar itu pasti memiliki rasa penasaran. Kita aja yang notabene mahasiswa yang umurnya sudah 19-20 sekian ini, itu pasti memiliki rasa ingin tahu. Kemudian yang ketiga adalah melatih observasi, eksperimen, dan penalaran. Tahu observasi kan? Observasi itu adalah pengamatan. Kita memastikan langsung apa yang kita ingin kita teliti. Begitu juga eksperimen dan penalaran. Ya, karena di akhir dari observasi, kemudian eksperimen atau penelitian kita melakukan penalaran atau deskripsi, ya. Itu baru bisa kita menyimpulkan dari hasil yang sedang kita teliti. Yang berikutnya adalah membiasakan siswa aktif dan berpikir kritis. Aktif yang dimaksud itu adalah kita sebagai calon guru bisa memberikan stimulus kepada siswa kita agar dia mau bertanya. Ya, itu namanya berpikir aktif, ya, atau kemudian juga berpikir kritis, ya, karena ketika mereka memberikan atau kita memberikan stimulus, baru mereka bisa respon. Bisa contoh ya, saya kasih contoh ya.
kita keluar dari ruangan ini misalnya melihat daun, ya kan? Kalau kita memiliki berpikir kritis, kita akan bertanya, kenapa warna daun itu bisa warna hijau? Itu kan tanda tanya, ya kan? Kenapa? Karena ada proses fotosintesis. Daun itu bisa warna hijau karena ada proses fotosintesis. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran IPA. Itu mengapa kita perlu menggunakan model dan metode. Ingat ya. Oke. Selanjutnya adalah contoh model pembelajaran IPA di SD. Karena di dalam SD itu kita tidak hanya sekedar belajar bahasa Indonesia, matematika ya, tapi kita juga belajar tentang IPA. Apalagi di SD itu sekarang kurikulum terbaru kita ya, kurikulum Merdeka sudah menggabungkan antara IPA dan IPS menjadi IPAS. Oke. Jadi oleh sebab itu banyak model dan metode yang disediakan tergantung dari kita ya, tergantung dari kita mau pilih yang mana. Tapi ingat harus sesuai dengan keadaan siswa sebelum kita memilih model dan metode. Oke. Berikutnya contoh model. Ada yang pertama itu discovery learning ya. Itu ciri khasnya siswa menemukan sendiri konsep. Jadi siswa bisa menjelaskan atau bisa menemukan sendiri konsep-konsep yang berkaitan dengan sifat benda. Begitu juga dengan metode inquiry ya. Ada siswa menyelidiki dan menyimpulkan. Misalnya saya kasih contoh itu materi tentang gaya dan gerak. Jadi siswa kita ketika kita mengajar ini mesti kalau inquiry ini saya rasa di kelas tinggi ya. Karena siswa itu bisa menyelidiki dan menyimpulkan sendiri apa yang sedang diteliti ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada problem based learning ya, pemecahan masalah nyata ya kan. Dan ini juga di kelas tinggi saya rasa banyak juga kita bahkan kita yang di tingkat mahasiswa saja itu menggunakan model yang seperti ini. Apalagi tadi penjelasan Nurmalia berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi kita juga sering menggunakan model ini karena membahas masalah lingkungan. Ada masalah-masalah siswa. Kemudian yang berikutnya ada problem based learning, produk nyata berbasis proyek. Jadi harus ada produk yang berbasis proyek. Ini metode yang cukup menurut saya ya, itu harus ada produk karena hasil itu bicara produk dan kemampuan guru harus mampu menjelaskan kepada peserta didiknya kepada siswanya sebelum menerapkan metode ini ya. Misalnya saya kasih contoh ini masalah contoh materi energi alternatif. Masih semangat? Masih sehat kan? Oke. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, barangkali ada banyak yang mungkin masih menjaga dalam pikiran. Saya Pak. Oke, silakan. Tadi kan yang dibahas tadi model dan metodenya. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah model dan metode ini harus diterapkan itu harus sesuai dengan umurnya peserta didik? Oke, ada yang tahu nggak? Barangkali, mungkin barangkali ada yang bisa bantu saya gitu kan, bahwa model dan metode ini ketika kita menerapkan harus tadi ya, apakah kita harus melihat umurnya, keadaan kelasnya dan lain-lain ya? Itu pertanyaan dari Suci. Ya, baik. Model dan metode itu tidak sembarang kita menerapkannya, apalagi di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu tingkatan umur itu kalau yang kelas 1 kelas 3 itu pemahamannya masih di bawah. Kalau ibarat taksonomi itu dia masih di C1, ya kan? Sementara kalau di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5 baru mungkin sudah di C3, C5 lah gitu ya. Jadi oleh sebab itu perlu dan penting pada nanti kalau saudara ngajar harus melihat itu, memastikan bahwa apakah umur peserta didik itu cocok dengan model atau metode yang ingin kita terapkan. Berarti ya, pertama itu umur, kemudian yang kedua itu adalah karakteristik siswa yang kita ajar. Itu tidak perlu, ya kan? Karena juga siswa sekolah dasar itu kan datang dari latar belakang yang berbeda-beda, juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kenapa banyak model, banyak metode yang bisa dipilih oleh kita, yang kita nantinya akan sesuaikan dengan karakter mereka. Ya. Kemudian tadi masalah berikutnya itu masalah sarana dan prasarana. Seperti saya sampaikan tadi, tidak semua sekolah itu memiliki lengkap sarana dan prasarananya. Ya. Oleh sebab itu kita bisa mulai dari metode dan model yang sederhana sampai dengan model dan metode yang bersifat kompleks. Gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, barangkali ada yang ingin bertanya terkait dari tadi ya, materi yang disampaikan oleh saya dari tadi. Ada? Saya Pak. Oke, silakan Siti. Ini masalah tadi, kenapa ya kita harus melihat situasi ketika kita menentukan metode dan
model di kelas rendah dan tinggi. Nah, tolong diberikan bagaimana sih cara Bapak itu menerapkan metode di kelas rendah dan di kelas tinggi. Oke, ada yang bisa membantu saya? Pak. Oke, silakan saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Suci. Perbedaan penerapan model dan metode pembelajaran antara kelas rendah dan kelas tinggi yaitu disebabkan oleh perbedaan pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa di tiap jenjang. Nah, anak-anak di kelas rendah itu belum sepenuhnya siap untuk berpikir yang abstrak atau menyelesaikan tugas yang kompleks. Nah, sehingga pendekatannya itu harus disesuaikan. Oke, itu ya. Dan ada lagi? Oke, silakan. Baik, salah satunya dari siswa kelas tinggi yaitu mereka cenderung cepat menangkap materi dan mungkin merasa bosan atau tidak digunakan terlalu sadar atau terlambat. Rasa bosan ini bisa berdampak negatif pada motivasi dan perilaku mereka. Itu kelas tinggi ya. Kalau kelas rendah gimana? Kalau kelas rendah, mereka mungkin membutuhkan dukungan yang lebih berstruktur, penjelasan yang lebih sederhana dan berulang atau waktu ekstra untuk memahami konsep dasar. Oke, kita akan siap belajar untuk kita sendiri. Oke, penerapannya kenapa kita beda ya? Sederhana aja. Kalau di kelas rendah itu masih pemahaman proses. Ya, dia masih sederhana saja pemahaman siswa kita ya. Itu. Kalau di kelas tinggi mereka sudah bisa berpikir abstrak. Maka kalau salah memilih model dan metode akan menyebabkan pembelajaran itu membosankan. Padahal tujuan kita ini bagaimana menjadi pembelajaran itu bisa menyenangkan. Jadi menyenangkan itu bukan hanya menyenangkan hati guru, ya, tapi yang paling penting itu adalah menyenangkan buat siswa. Ya, oke, baik teman-teman. Kemudian kita lanjut ya pada model metode pembelajaran IPA di SD. Ya, pertama ada metode demonstrasi. Ya, jadi demonstrasi ini sangat mudah ya, seperti yang kita sekarang ya. Demonstrasi juga saya gunakan dalam rangka mengajar pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah ada eksperimen sederhana. Eksperimen sederhana tadi seperti saya sampaikan dari awal ya. Misalnya kita keluar, kita mengamati yang namanya daun ya. Bisa kenapa daun itu bisa warna hijau, bisa warna kuning, itu eksperimen sederhana ya. Begitu juga dengan metode observasi langsung. Kita langsung ke tempat yang ingin kita tuju. Karena pembelajaran itu tidak semua di ruang kelas. Kita boleh kok outdoor di ruang ya, apalagi pada materi IPA. Beda dengan materi yang lain ya. Kalau materi IPA kita mestinya lebih banyak proyek, lebih banyak praktek dalam rangka kita mencari solusi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini sudah sering digunakan oleh kita. Bahkan metode tanya jawab ini dikatakan sebagai metode yang konvensional atau tradisional, metode yang paling lama dan ini yang paling banyak digunakan oleh guru ya. Kemudian ada metode diskusi kelompok itu guru setelah menjelaskan tujuan dari pembelajaran dia bisa membagi kelompok, bisa bagi 2, bagi 3 ya, tergantung dari kebutuhan materi kita ya. Bisa juga diterapkan di sekolah tinggi di SD yang baik kelas rendah maupun kelas tinggi ya. Dan yang terakhir itu adalah metode simulasi. Simulasi itu seperti kita bermain ke tahu simulasi kan? Saya yakin sudah sering mendengar kata simulasi dan barangkali juga kita sering melaksanakan simulasi atau bermain ke ya. Sampai sini paham kan? Oke. Kalau sudah paham, saya ingin menanyakan kembali barangkali ya. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara atau adik saya dari banyak materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, barangkali ada yang bisa merangkumnya ya, merangkum dari pembelajaran mulai dari awal tadi sampai dengan sekarang. Ada yang bisa merangkum enggak? Saya Pak. Oke, silakan Siti. Soal tadi model dan metode. Nah, jadi model ini itu bersifat umum, sedangkan metode ini bersifat khusus. Jadi seorang guru itu tidak sembarangan untuk menerapkan metode dan model. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Contoh model dan metode yang saya pahami dari tadi, contoh model pembelajaran yang pertama yaitu model inquiry, yang kedua yaitu model discovery learning, yang ketiga yaitu model berbasis problem based learning atau PBL, yang keempat yaitu model kooperatif. Adapun contoh metode pembelajaran IPA di SD yaitu metode eksperimen, metode demonstrasi, metode diskusi, dan metode observasi. Itu saja yang bisa saya pahami. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Atur ya. Baik, yang saya amati dari pembahasan
Bapak tadi. Yang pertama ada pengertian model dan metode pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran adalah kerangka konseptual tahapan pembelajaran yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Soekantom, yaitu model diibaratkan sebagai strategi umum. Contohnya, model pembelajaran meliputi project based learning, in theory, discovery, dan kooperatif. Dan selanjutnya pengertian metode pembelajaran, yaitu metode untuk menyampaikan materi. Metode adalah teknik pelaksanaan. Contohnya yaitu metode pembelajaran meliputi demonstrasi, eksperimen, ceramah, dan tanya jawab. Yang selanjutnya ada mengapa sih model dan metode pembelajaran ini penting. Beberapa, yaitu yang pertama membantu cara berpikir ilmiah, mengembangkan rasa ingin tahu, melatih keterampilan observasi, eksperimen, dan penalaran. Dan selanjutnya itu membiasakan siswa untuk aktif dan berpikir kritis. Dan yang selanjutnya itu contoh model pembelajaran ada discovery learning, in theory, problem based learning, dan yang terakhir itu project based learning. Dan pembahasan yang terakhir yaitu metode pembelajaran IPA yang sesuai. Di SD itu ada beberapa metode yang sesuai untuk siswa SD meliputi demonstrasi, eksperimen sederhana, observasi langsung, tanya jawab, diskusi kelompok, dan simulasi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan materi dan karakteristik siswa. Oke, kasih aplaus untuk kita semua ya. Oke, karena kita akan sampai kepada penghujung materi ya. Agar otot kita nanti kalau mau pulang itu sudah lancar ya. Saya ingin untuk kita semua ini sedikit dulu ya. Saya minta tolong kepada siapa yang bisa dulu ya. Oke, silakan. Yang lain ikuti ya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang agar lebih semangat lagi, kita speaking dulu ya. Untuk wow. 1, 2, 3, naik. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, terima kasih kepada Nadia ya. Karena sudah membimbing kita semua untuk SPK. Kemudian yang terakhir ya, saya ingin teman-teman juga bisa memberikan masukan untuk pembelajaran kita ke depan ya. Ada yang bisa memberikan masukan? Ya, silakan. Nadia dulu ya. Oke, silakan. Oke, saya ingin memberikan masukan kepada Pak Ilham. Nah, misalnya saya berharap semoga pertemuan ke depannya itu Bapak bisa memberikan tugas kepada kami. Misalnya membagi 2 kelompok. Nah, kan hari ini kita membahas tentang metode dan model pembelajaran. Nah, Bapak membagikan kami tugas dengan 2 kelompok. Misalnya kelompok pertama itu bisa membahas terkait metode pembelajaran. Apa aja materi dari metode pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu membahas terkait model pembelajaran. Itu aja. Oke, ada lagi? Saya Oke, silakan Titi. kalau bisa nanti tuh Pak ya, kursinya itu dibentuk biar cara interaksi kita sama teman-teman itu bagus gitu. Oke, berarti minggu depan kursi kita tidak seperti ini ya. Oh ya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Bisa masukan untuk saya, yaitu sekali-kali kita ingin belajar di luar, contohnya melakukan eksperimen. Outdoor ya, kita eksperimen ya. Iya Pak. Insya Allah ya. Minggu depan kita akan perbaiki pembelajaran kita ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin sukses, jangan lupa kita disiplin. Oke, dari masukan-masukan tadi ya saya terima dengan baik ya. Insya Allah kita akan perbaiki di minggu depan ya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kali ini, saya ingin memberikan bocoran tentang materi kita minggu depan ya. Materi kita ke depan itu masalah rencana pembelajaran IPA SD. Itu nanti akan saudara atau kita semua akan diskusikan ya. Juga seperti masukan-masukan tadi mungkin kita akan bagi-bagi kelompok dan lain-lain ya. Ya, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu ya.